Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali sahabat terkasih dalam program renungan Meaning of Life yang merupakan terjemahan dari Lutheran Hour Ministry Diffusion. Renungan pada hari ini berjudul Lebih Baik dari Emas, ditulis oleh Pendeta Dr. Carol Geisler. Nas Alkitab pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 71 sampai dengan 72. Mazmur pasal 119 ayat 71 sampai dengan 72. Inilah firman Tuhan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Sahabat yang terkasih, banyak orang berharap menemukan skema cepat kaya. Beberapa orang akan mengantri dan menunggu berjam-jam untuk membeli tiket lotre. Dan siapa yang tahu, mungkin bisa membeli perabot antik yang sangat berharga. Pemazmur tidak membutuhkan barang antik yang mahal atau tiket lotre. Dia sudah memiliki harta karun. Baginya, hukum Allah, yaitu firman dan ajaran Tuhan, lebih baik daripada ribuan keping emas dan perak. Harta dari Tuhan ini begitu luar biasa, sehingga pemazmur mengatakan bahwa baik baginya untuk menderita agar dia dapat belajar lebih banyak tentang hukum Allah. Pemazmur menjelaskan dalam Mazmur pasal 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ketika musuh-musuhnya berbohong tentang dia, dalam keputusasaannya, pemazmur berpaling kepada Tuhan dan firman-Nya. Alih-alih membalas dendam, dia berusaha untuk mematuhi hukum Allah. Sahabat yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus tahu bagaimana rasanya menderita dan menanggung kebohongan lawan-lawannya. Salah satu muridnya sendiri mengkhianati dia, dan saat Yesus ditangkap, murid-muridnya yang lain melarikan diri. Saksi-saksi palsu disewa untuk bersaksi melawan dia. Dia dihukum mati secara tidak adil. Namun dalam hukuman itu, keselamatan kita dimenangkan. Di kayu salib, Yesus menderita hukuman mati yang pantas kita terima atas dosa-dosa kita. Oleh kasih karunia Allah, melalui iman kepada Yesus, kita menerima pengampunan dan kehidupan kekal. Penderitaan itu baik untuk pemazmur, dan penderitaan Tuhan kita baik untuk kita. Anak Allah belajar ketaatan melalui penderitaannya, dan setelah disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan kekal bagi semua orang yang menaatinya. Ibrani pasal 5 ayat 8b sampai dengan 9. Sahabat yang terkasih, menaati Tuhan, percaya pada firman-Nya, lebih baik daripada ribuan keping emas dan perak. Kita tumbuh dalam ketaatan dan kepercayaan melalui penderitaannya. Dengan menahan penderitaan, kita mengenal kuasa dan kasih Allah. Kasih karunia-Nya selalu cukup bagi kita, dan dalam kelemahan yang kita alami dalam hidup kita, kuasa-Nya yang besar bekerja. Lihat 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tuhan mengundang kita untuk memuaskan diri kita sendiri dengan harta yang berlimpah dari firman-Nya. Seperti dalam Yesaya pasal 55 ayat 2 sampai dengan 3a. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Sahabat yang terkasih, meskipun kita mungkin hanya ingin memiliki beberapa keping emas dan perak itu, kita sudah memiliki harta yang lebih besar. Sahabat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, sabda-Mu yang kudus adalah hartaku, lebih baik dari emas dan perak. Amin. Sahabat yang terkasih, berikut ini refleksi hari ini untuk saudara. Segera dicatat ya, karena ada hadiah menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Pertanyaan pertama, kemenangan lotre akhir-akhir ini bernilai jumlah uang yang fantastis. Menurut saudara, bagaimana jika saudara mendapat rejeki nomplok seperti itu?
Kemenangan lotre akhir-akhir ini bernilai jumlah uang yang fantastis. Menurut saudara, bagaimana jika saudara mendapat rejeki nomplok seperti itu? Pertanyaan kedua, bagaimana Allah mencukupi segala sesuatu yang kita hadapi? Menurut saudara, baik atau buruk? Bagaimana Allah mencukupi segala sesuatu yang kita hadapi? Menurut saudara, baik atau buruk? Pertanyaan ketiga, bagaimana firman Allah melindungi kita dari rasa haus yang tak terpuaskan akan kekayaan? Bagaimana firman Allah melindungi kita dari rasa haus yang tak terpuaskan akan kekayaan? Tersedia bingkisan menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Atau jika saudara memiliki kesaksian terkait dengan renungan hari ini, kirimkan jawaban refleksi dan kesaksian saudara melalui nomor WA atau WhatsApp kami di 0853 1056 8008 0853 1056 8008 atau di +62 853 1056 8008 +62 853 1056 8008 untuk saudara yang tinggal di luar Indonesia. Sangat besar anugerah-Mu, memberi aku selamat. Dulu aku sesat, kini ditemukan. Buta dijelikan. Sungguh besar anugerah-Nya, berkat-Mu berlimpah. Sekarang ku tahu dalam hatiku, Yesus juru selamatku. Sangat besar anugerah-Mu, memberi aku selamat. Dulu aku sesat, kini ditemukan. Buta dijelikan. Buta dijelikan. Datanglah ke YJK Bookstore. Dapatkan diskon hingga 50% untuk tahun ini. Juga menyediakan segala kebutuhan sekolah minggu dan ibadah, Alkitab anak dan dewasa, dan lain sebagainya.
YJK Bookstore, Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta Timur. Telepon 021 296 88 445 021 296 88 445. YJK Lutheran Hour Ministry Indonesia, bringing Christ to the nation and the nations to the church. Terima kasih saudara sudah mendengarkan program Meaning of Life, persembahan Yayasan Jangkar Kehidupan. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi kami, Yayasan Jangkar Kehidupan, di nomor 0853 1056 8008 0853 1056 8008. Bagi saudara yang terbeban untuk membantu donasi pelayanan kami, dapat menyalurkan donasi saudara melalui rekening kami di Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.